Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Budiono dari Aceh Lok Sumawe. Terima kasih pada waktu ini kami diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan informasi Pak Ustadz. Yang pertama dari salam dari Bapak Muksom yang di Banda Aceh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Bapak Munir yang di Batam dan dari Bapak Umar yang di Simpang Bang Ulim. Ya. Dan dari Bapak Ketua Julianto dari Bener Meriah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebetulnya begini Pak Ustadz, kemarin saya sudah punya rencana tahun baru itu kalau di Bandung itu pada rekreasi, kami yang di Aceh mengumpul di Bener Meriah. Sudah saya hubungi semua dan sudah siap untuk hadir, namun saya berhalangan karena ibu saya sakit keras karena sudah tua sehingga kami tidak hadir, sehingga dalam rangka ngaji bersama ya tidak sukses begitu Pak. Ya. Kami mohon maaf kepada pengurus yang di Bener Meriah, kami sudah saya rencanakan begitu namun tidak bisa terlaksana. Ya, bagus. Mudah-mudahan lain waktu nanti. Insya Allah. Ya, salam saya juga kepada Pak Umar, Pak Muson, dan kepada Bapak yang kirim salam tadi. Salam saya kembali pada mereka. Yang pertama kami mohon diberikan penjelasan Pak Ustadz. Saya kan sering ngaji di Bener Meriah ini hanya sekali sebulan. Namun kami hanya mendengarkan TV. Tapi ada kawan-kawan sekitar saya itu Pak Joko itu nggak sah diamalkan karena Pak Joko ngajinya di TV jarak jauh begitu, hanya di TV dan radio. Tapi saya tidak berkomentar karena ya mungkin belum tahu ilmunya saya dan beliau mungkin juga nggak tahu ilmunya juga Pak Ustadz. Ya. Yang kedua, saya mohon tausiahnya Pak Ustadz untuk keluarga saya. Ya kadang-kadang ini sebetulnya tidak bagus kami sampaikan di sini. Kakak saya ini punya keyakinan, sebetulnya sudah sholat Pak Ustadz, bahwa tiap malam Jumat Kliwon itu para leluhur itu diberikan cuti Pak Ustadz. Diberikan apa? Cuti. Oh, cuti. Ya. Sehingga yang memberikan cuti siapa? Ya Allah. Ya, terus? Sehingga setiap Jumat tuh wajib nyekar itu Pak Ustadz. Ya mungkin dengan tasyah ini mungkin bisa menjadi semangat kembali ke Islam yang sebenarnya begitu Ustadz. Ya. Terus yang kedua juga kakak saya ini sudah umurnya sudah 60 lebih 70 Pak. Dia udah pensiun, kondisinya juga sudah lumpuh kakinya Pak Ustadz. Saya ajak alhamdulillah sudah bisa mau mendengarkan MTA radio Pak Ustadz. Ini sudah mendengar juga. SMS saya tolong Pak Joko, Mas adikku yang sayang gitu, sampaikan Pak Ustadz bagaimana saya bisa masuk surga nanti karena selama ini tidak pernah ngaji Pak Ustadz, bahkan ngaji nggak bisa Ustadz. Namun sholat ya bisa tapi ya kata orang dulu gitu asal-asal aja. Kami mohon tausahnya, mudah-mudahan kakak saya dua ini bisa menjadikan bekal untuk hidup nanti di akhirat Pak Ustadz. Terus yang ketiga, saya ini udah pensiun Pak Ustadz. Saya serat mendengarkan di MTA ini ada tausiah bahwa ada dana talangan. 2019 nih pinjaman bank saya lunas Pak Ustadz untuk buat rumah. Saya punya pikiran apakah bisa saya nanti pinjam lagi. Kemarin saya ditawari sama bank bisa pinjam 90 juta. Kalau nanti saya pakai untuk haji itu apakah boleh Pak Ustadz? Jadi kita pinjam, mungkin saya ikut MTA. Mungkin di sini ada kelompok untuk naik haji, mungkin bisa dilaksanakan pinjam bank karena saya dapat batas utang itu 90 juta kemarin Pak Ustadz. Kalau sudah lunas utang saya ini, begitu Pak Ustadz mohon arahan atau petunjuk. Dan kami membawa liting saya Pak di Auri Kopasgat yang beliau lama di Makassar. Pak Didi, Pak Didi. Berdiri. Mana Bapak? Berdiri Pak. Mudah-mudahan beliau ini
Sudah pensiun juga? Sudah Pak Ustaz, satu rating Ustaz. Ini ya. tugasnya hanya lompat pesawat aja sering Pak, terjun bebas. Namun sekarang sudah pensiun. Beliau juga dari Aceh? Dulu dinasnya di Makassar Pak Ustaz. Oh di Makassar, enggak ya. Aslinya? Di mana Pak Ustaz? Aslinya beliau dari aslinya, mana? Di Ngawi Pak Ustaz. Sekarang udah hijrah ke Solo Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang orang Solo berarti ya. Ya mudah-mudahan dengan saja ini beliau mau bergabung di ngaji di sini untuk bekal kehidupan di akhirat nanti Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngaji di TV, ngaji di radio, ilmunya boleh diamalkan apa tidak? Boleh kalau itu ilmu kebenaran. Kalau di MTA ini ya, walaupun itu ngaji lewat TV, lewat radio, tapi selalu dikemukakan dalilnya. Ya kalau mengikuti itu bukan taklid kepada radio MTA, bukan taklid, tapi yang dipakai diamalkan adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang diterangkan dalam kajian itu. Boleh, walaupun ngaji langsung dengan guru bertatap muka, kalau memang tidak didasari dengan Quran dan hadis, itu malah nggak boleh diamalkan. Ya. Karena Islam itu yang diwariskan dari Rasulullah itu hanya Quran dan hadis, bukan yang lain. Maka kalau sudah terangkan ini tidak boleh berjabat tangan, ya, laki perempuan yang bukan mahram, ya, dalilnya ini, hadisnya ini, risikonya begini, kan jelas tadi. Jangan mengikuti cara beragama mengikuti pada umumnya. Kalau kamu mengikuti umumnya orang, kamu akan tersesat dari jalan yang lurus. Dalilnya ini nanti bisa baca di rumah, ya, surat Al-An'am ayat 116. Ya, dan nanti bisa dicatat, walaupun dengarkan TV atau radio dicatat, nanti buka sendiri ayatnya. Betul apa tidak yang saya dengar dengan Quran yang diterangkan di sini, apa yang di rumahnya cocok apa tidak? Cocok berarti mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti MTA, bukan mengikuti radio, tapi mengikuti Al-Quran, ya kan? Terus kalau kita minta jalan yang lurus, Quran mengatakan jalan yang lurus ini Quran, ikuti dia, ya, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-An'am 153. Lah kan dah buka bener apa ora? Oh bener, berarti yang diwaca mau bener, berarti ngikuti Quran gitu lah. Walaupun bertatap muka langsung dengan ustadznya, udah. Kalau tadi misalnya kalau ada orang mati akan dikubur kok mati, mau berangkat diadani, cari hadisnya, cari Qurannya ada apa tidak. Nyata tidak ada, jangan dilakukan. Lah kok tidak boleh? Karena Allah mengatakan wala taqum alaisa laka bihi ilmun, jangan kamu lakukan masalah ibadah itu yang kamu belum tahu ilmunya. Nah, belum tahu ilmunya, hanya ustadznya mengatakan supaya diadani, ya, mau berangkatkan haji diadani, ada dasarnya kata ustadz, tidak boleh. Jadi kita agama itu kata ustadz itu tidak boleh, harus kata Allah, kata Rasulullah, atau paling tidak kata sahabat Rasulullah, kayak gitu. Ini boleh ya. Kemudian tausiah, karena apa itu? Dan saya setiap malam Jumat itu katanya ayatnya itu cuti. Lah di sana kerja apa kok cuti itu? Orang mati itu di sana oleh Allah dikerjakan apa kok Allah memberi cuti? Nah, karena diberi cuti, mbok ya suruh pulang. Setiap cuti daripada kamu ngirim bunga ke sana, pulang dicepaki, ya, go goreng apa cepaki apa gitu, senengane dhisik apa gitu loh. Nah, jadi kalau begitu itu hanya angan-angan kosong belaka. Tidak ada dalil yang menerangkan orang mati itu setiap malam Jumat atau setiap minggu sekali dapat cuti, itu angan-angan. Ya, tidak ada dalil. Ya, kok cuti neng kono ngopo gitu ya. Nah, jadi itu tidak ada dasar kebenarannya. Bagaimana supaya bisa masuk surga? Mudah. Allah menjanjikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil muttaqin.
Ya dah, segeralah kamu mohon ampunan dari Allah. Yang Allah mempunyai surga luasnya seluas langit dan bumi. Itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kepingin masuk surga, jadilah orang yang bertakwa. Supaya menjadi orang yang bertakwa, ikutilah Quran. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, itu ada. Surat Al-An'am 153. Ikuti Quran. Kalau kamu ikuti Al-Quran, kamu akan masuk surga. Ya. Jadi kalau kepingin masuk surga, ikuti Quran dengan baik. Ikuti Quran itu maksudnya yang dilarang di dalam Al-Quran dijauhi semaksimalnya, yang diperintahkan dikerjakan semaksimalnya. Maka untuk mengetahui mana yang diperintahkan, mana yang dilarang dalam Al-Quran, ngaji. Jadi ngaji dulu Al-Quran, setelah ngaji tahu larangannya dijauhi, perintahnya dikerjakan. Itu masuk surga nanti. Nah, kalau tidak begitu, ya tidak akan masuk surga. Sekarang pinjam uang untuk ibadah haji boleh nggak? Boleh, wong enggak rumah aja pinjam gitu kok. Nah, mau bikin rumah kan pinjam. Padahal rumah itu cuma untuk tempat sementara. Nah, kalau kamu ibadah haji dapat haji yang mabrur kan rumah surga yang selama-lamanya. Nah, rumah itu nanti bakal kamu tinggal direwangi utang. Nah, haji kalau haji mabrur itu yang bawa wan madhab Allah. Jadi boleh kalau mau ibadah haji uangnya harus utang dulu boleh. Ya nek ora ndek utang ya ora iso nglumpukke kok. Ya, kalau tidak utang kan ora nyelengi ya ndak lah. Nah, tapi kalau punya hutang asal ya ada jagane untuk nyaur loh ya. Apalagi kalau bapak tadi pensiunan wis otomatis kuwi. Serasa nyicil mesti langsung dipotong kan gitu. Nah, mesti nyaur itu. Tapi kalau tidak utang setiap bulan gaji saya sisihkan sekian, tak tabung tuh haji. Nanti rada ngelumpuk akeh jiko. Nah, sebenarnya itu haji. Nah, kalau itu boleh lah, jadi tidak ada salahnya.